Wow, apa yang berlaku guys? Dikatakan investor-investor dunia semasa ini lari ke IKN, iaitu ibu kota terbaru di Indonesia. Dikatakan investor-investor ini melebihi daripada kapasitas walaupun digugat semasa WTO. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja sampai ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita fokus sedikit mengenai tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan investor dunia guys. Investor dunia lari ke IKN sehingga melebihi daripada nilai kapasitas walaupun digugat di WTO. Wow, macam mana tu guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni. Apa-apa pun guys, jom kita semak video ni. Oh, apa ni guys? IKN. Halo sahabat Bagi-Bagi, digugat justru untung, investor lari ke IKN Indonesia, membludak hingga melebihi total target. Belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka nggak mau itu dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu kita desain, ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi, nggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. I think we're in a good spot now to prepare for the deepening of the relationship between the European Union and Indonesia. So I think we need already now to identify. Welcome to channel Bagi-Bagi guys. Sahabat Bagi-Bagi, sebenarnya sebagian besar di seluruh dunia ini, semuanya tidak seperti Uni Eropa ataupun AS, yang sangat munafik, bahwa tidak membutuhkan Indonesia, atau bahkan, sebaliknya yang sifat ketergantungan dengan Indonesia, hanya sikap di belakang saja, contohnya seperti pembutuhan mereka, terhadap ekspor dari Indonesia. Setelah semuanya terjadi, atas konflik Uni Eropa dan Indonesia, jangan lupakan IKN Indonesia. Belakangan ini, Indonesia ketiban hoki yang sangat besar dalam membangun IKN-nya dan juga beberapa negara maju menyatakan kalau mereka sangat tergantung pada Indonesia. Apakah ini adalah tanda kalau Indonesia sudah mau dinobatkan menjadi negara ekonomi global baru, atau hal ini hanya sekedar hoki saja kepada Indonesia karena telah berani melawan Uni Eropa dan AS? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah cocor-bacor di kolom komentar. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Joko Widodo menekankan, pentingnya membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Menurutnya, itu merupakan salah satu kunci, dalam membangun ekonomi Indonesia menuju negara maju. Dalam hal ini, ia menyoroti keterbukaan ekonomi Indonesia, yang kerap disalah-artikan, hanya sekedar membuka kesempatan bagi investor seluas-luasnya. Seperti yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 50-60-an, negara-negara di sana sudah berkembang menjadi negara dengan pendapatan menengah. Menurut Jokowi, kondisi ini berbeda dengan yang ia lihat di Taiwan dan Korea. Karena itulah, salah satu kunci penting ialah untuk membuat negara lain bergantung kepada Indonesia. Sebetulnya sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang bergantung pada kita? Ternyata banyak sekali, ucapnya.
Setelah Indonesia menyetap salah satu ekspornya, salah satunya yaitu batu bara, semua negara telepon ke Jokowi, dan mengatakan, begitu batu bara kita stop 2 minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, oh banyak sekali, saya kaget juga. Tidak hanya batu bara, begitu pula dengan minyak sawit mentah, atau CPO. Karena itulah, Jokowi menekankan, dalam keterbukaan ekonomi ini, Indonesia harus tetap mampu mendesain ketergantungan negara lain, kepada Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi cabang dengan banyaknya investor masuk, seperti yang terjadi di Amerika Latin. Begitu pula dengan Korea, salah satunya yakni produk-produk komponen digital. Karenanya, Jokowi mengatakan, perusahaan-perusahaan besar di Amerika membutuhkan Korea. Dari sanalah, menurutnya sangat penting untuk konsisten, dalam mendesain sebuah ekosistem, di mana negara lain, bergantung pada Indonesia, di berbagai sektor. Seperti negara-negara lain, senangnya mengikuti jejaknya Barat. Kalau kita mengikuti, kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, kita akan di bawahnya terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar, dan tidak akan bisa melampaui sampai kapanpun, ucapnya. Sahabat bagi-bagi, pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau IKN, di Penajam Pasir, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan ke sejumlah negara, agar mau menanamkan investasi di wilayah, yang disebut-sebut kota masa depan itu. Efeknya, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengklaim, investasi di IKN oversubscribe, atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku, terkejut karena investor ini, jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribe, sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis, kata Jokowi. Jokowi mengaku, sempat berniat mengundang 30 investor, yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis, mengingat kawasan inti di IKN, sudah ludes diborong investor. Ini baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu, saya undang lagi untuk ikut mendukung IKN, jelasnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan, pembangunan IKN tak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan, murni berasal dari para investor, yang menanamkan modalnya di wilayah itu. Sahabat bagi-bagi, bukan cuma itu, dia juga mengingatkan, agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN, yang mencapai 460 triliun rupiah. Negara sebesar ini, jangan kita pesimis dong, membangun IKN, kurang lebih kalau sekarang 29 miliar US dollar, masa kita grogi, kira-kira kan kalau dirupiahkan 460 triliun rupiah, katanya. Bukan hanya Jokowi, Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono, juga mengklaim investor yang ingin ikut, serta membangun ibu kota baru, membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market sounding, atau penjajakan pasar, atas proyek-proyek yang ditawarkan, di kawasan inti IKN. Untuk itu, sesuai arahan Presiden, akan dibuka lagi penawaran, untuk menyambut minat investor, yang tak tertampung di KIPP, terang dia. Sahabat bagi-bagi, jangan kita lupakan impian Indonesia ini, yaitu IKN Indonesia ini, hanya karena persoalan yang ada, dengan negara barat, kita melupakan masalah yang ada, di negeri sendiri. Jangan sampai kita melupakannya, dan malah dijajah oleh bangsa lain. Jika kita terus melantangkan suara Indonesia merdeka, pastinya mereka akan koar-koar, tak mau melawan Indonesia. Jangan sampai kita terus diremehkan seperti ini. Kita adalah bangsa yang mandiri, tidak seperti negara Australia, yang malah dibantu oleh bangsa asing. Semoga IKN Indonesia kita ini, segera terwujud, walaupun hal tersebut, masih menunggu bertahun-tahun. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Merdeka! Guys, kalau kita tengok IKN merupakan ibu kota terbaru di Indonesia yang menggantikan Jakarta. Semua itu adalah seperti apa yang kita faham. Dan kalau kita tengok pembinaan IKN, banyak sekali investor-investor dunia yang ingin menginvest untuk membinanya IKN, ibu kota terbaru di Indonesia. Kalau kita tengok, kalau seperti Arab Saudi, Uni Europe sendiri, dan juga kalau kita tengok Amerika Syarikat, dan ada beberapa negara-negara yang lain yang datang ke Indonesia untuk menginvest,
untuk membangunnya ibu kota di Indonesia. Dan kalau kita tengok Amerika Syarikat sanggup untuk membuat satu lapangan terbang daripada Amerika Syarikat dan sampai terus di IKN, iaitu di ibu kota terbaru di Indonesia, guys. Cuba bayangkan, kalau kita tengok sebenarnya semakin ramai investor-investor dunia yang datang untuk membantu untuk membangunnya IKN di Indonesia, tidak mustahil IKN, iaitu ibu kota terbaru di Indonesia, akan menjadi salah sebuah bandar yang memang sangat-sangat susah, guys, untuk digambarkan. Mungkin akan termasuk di antara bandar-bandar yang terhebat di dunia. Itu tidak mustahil, guys. Dan kalau kita tengok, menurut daripada Jokowi, untuk menjadi negara kita ini hebat, kita mestilah membuat negara-negara di luar daripada negara kita untuk bergantung di negara kita. Dan kalau kita tengok menurut daripada Bapak Jokowi, banyak negara-negara di luar daripada Indonesia sekarang yang sedang bergantung dengan Indonesia, iaitu bergantung dengan sumber alam di Indonesia. Dan kita dapat nampak setelah Indonesia untuk stop bahan nikel, dan baru sahaja seminggu 2 minggu, dan banyak negara-negara di luar daripada sana yang telefon Bapak Jokowi untuk mengeluarkan ataupun untuk mengekspor, untuk menghantar keluar daripada Indonesia dan diekspor ke negara mereka. Dan kalau kita tengok target Indonesia pada tahun 2025 akan menjadi salah sebuah negara yang terbaik ekonomi dia, mungkin dalam 5 negara terbaik di Indonesia. Tetapi guys, apa-apa pun kita just waiting. Tetapi sekarang kalau kita tengok, nampak sudah aura yang dibawa oleh Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, dalam mentadbir ekonomi di Indonesia, guys. Mantap lah, guys. Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe. Dan mudah saja guys, just klik ataupun tekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey lah guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.